Hai guys, kali ini kita akan meminta pendapat para pengacara hebat, pengacara muda Maluku Utara terkait dengan suksesi 01 Musyawarah Cabang Pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Kota Ternate. Dan di depan saya ini telah hadir salah satu narasumber yang merupakan juga jebolan Magister Hukum Jayabaya Jakarta, yaitu Bung Al-Hairun. Bung Al-Hairun, gimana kira-kira menurut pandangan Anda dari sekian calon ini yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Pradi? Kami minta tanggapan saudara. Baik, terima kasih. Tetapi sebelumnya mungkin di samping saudara juga itu salah satu pasangan calon ya? Salah satu kandidat. Bukan pasangan calon ya? Kandidat. Iya, siapa? Advokat Bakhtiar Husni ya? Ya. Beliau juga salah satu kandidat. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa perhelatan musyawarah cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Ternate ini adalah tahapan yang kedua. Artinya pelaksanaan musyawarah cabang ini yang kedua kali. Yang kedua, berkaitan dengan musyawarah cabang ini tentu kita melihat ada antusias dari rekan-rekan advokat yang mana telah menunjukkan keseriusannya untuk ikut dalam kompetisi ini. Dan saya kira tentu itu adalah hak dari masing-masing pasangan, masing-masing setiap anggota advokat. Setiap anggota advokat di bawah naungan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada anggaran dasar atau konstitusi daripada Perhimpunan Advokat Indonesia, maka setiap advokat yang telah diangkat atau disumpah menjadi advokat secara resmi, maka dia memiliki hak, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oh begitu ya. Artinya hak konstitusional dia itu untuk memilih siapa calon yang diusung, ataupun bahkan dia sendiri juga ikut dalam kompetisi tersebut sebagai kandidat atau sebagai calon ketua Pradi. Nah, karena itu saya berharap kepada seluruh rekan-rekan advokat yang terhimpun di bawah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia agar dapat menggunakan hak konstitusional secara proporsional, dan tentu dalam melihat figur-figur yang bermunculan sebagai kandidat ketua DPC Pradi Kota Ternate harus benar-benar memiliki kapasitas intelektual yang memadai, satu. Yang kedua, berarti kapasitas di sini pemahaman hukumnya itu yang paling penting. Oh gitu ya. Satu yang paling penting itu. Yang kedua tentu rekam jejak yang bersangkutan dalam berproses menjadi seorang advokat. Begitu juga rekam jejak dia dalam menangani perkara, baik itu perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain sebagainya. Karena rekam jejak itu sangat penting. Juga yang paling penting, setiap calon ketua DPC Pradi Kota Ternate itu harus memiliki niat untuk bagaimana mengadakan sekretariat secara permanen. Oh, sekretariat Pradi. Ya, sekretariat DPC Pradi. Tempat berhimpunnya para advokat ya? Ya, tentu. Tempat ngumpul-ngumpul gitu. Jadi dia tidak sekedar tempat ngumpul-ngumpul. Kantor DPC Pradi ini pertama dia menjadi sentral perkumpulan semua advokat di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang kedua, kantor ini juga menjadi ruang bagi kehidupan dialektika intelektual. Seluruh advokat harus betul-betul memanfaatkan tempat ini sebagai ruang untuk berdiskusi. Apakah melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkembang, isu-isu yang berkembang hari ini. Kemudian juga agar supaya kita memiliki alamat kantor khususnya DPC Pradi. Oh begitu ya. Ya, itu juga yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah kandidat berikutnya ini adalah
kalau memang ada figur-figur yang jauh lebih memadai ketimbang figur-figur yang senior atau yang terdahulu, maka saya kira ini juga bagian dari sirkulasi kepemimpinan. Oh begitu. Jadi ada penyegaran. Penyegaran ya. Sehingga kita tidak stuck dalam soal kepemimpinan. Jadi kita ini kan punya banyak figur sebenarnya, hanya saja dia belum tampak. Banyak sekali teman-teman yang punya kompetensi tapi belum Baik, implementasi. saya ini dulu. Saya kira begitu. Bung Alairun, kira-kira menurut saudara dari sekian figur ini kan sudah muncul nama ini, informasi tercover dari sekian teman-teman advokat mengisukan bahwa Rahim Yasin juga, advokat Rahim Yasin juga mencalonkan diri, yang notabene adalah mantan direktur Sipakale ya, LBH Sipakale. Kemudian ketua sekarang juga Pak advokat senior Muhammad Konoras. Kemudian mungkin di samping saudara juga itu Baktiar Husnia. Ini rencananya juga mungkin sebentar sudah mau mengambil formulir untuk mencalonkan diri. Nah, Baik. dari sekian kandidat ini, kira-kira menurut saudara dari aspek, kita tidak bisa karena kalau kita melihat aspek kapasitas itu mungkin relatif, tetapi dari aspek moralitas, kemudian sepak terjang, lalu pengalaman memanage organisasi ini sehingga ke depan itu bisa lebih baik. Saudara, menurut saudara pilihan objektif itu saudara siapa kira-kira menurut saudara? Oke, tanggapannya. Oke, saya kira dari 3 figur ini tentu ketiga-tiganya memiliki rekam jejak yang baik. Ketiga-tiganya juga memiliki kapasitas intelektual yang cukup mumpuni. Begitu juga dengan track record dalam soal menangani perkara. Pengalamannya juga cukup baik. Nah, saya kira ketiga-tiganya ini memiliki plus minus. Di satu tertentu ada yang punya kekurangan, di sisi yang lain dia punya kelebihan. Nah, mudah-mudahan ini bisa saling mengisi. Tapi kalau soal Anda menanyakan soal sikap, di mana saya menjatuhkan pilihan saya di antara tiga-tiga ini, saya kira itu nanti dia akan berkembang di forum pleno. Oh gitu, musyawarah. Ya. Jadi ada tahapan pleno. Nanti kita melalui kriteria yang sudah dipublikasi itu, tentu di tahapan forum pleno itu kita akan uji kriteria itu, apakah kriteria yang dibuat oleh steering committee tersebut itu sesuai dengan anggaran dasar ataukah tidak. Kemudian nanti kan kalau misalnya itu sudah sesuai, kita akan sahkan dia, lalu itu menjadi acuan bagi proses seleksi, proses seleksi bagi bakal calon menjadi calon. Oh iya. Gitu. Baik. Kira-kira selain mereka bertiga ini yang punya itikat untuk mencalonkan diri, ada enggak figur lain? Saya kira ada juga figur yang lain. Masih ada ya? Ya. Oh, gitu. Kalau melihat kriteria yang dibuat oleh steering committee, maka satu hal yang saya meng-underline dia yaitu berpengalaman atau telah diangkat menjadi advokat selama 5 tahun. Oh gitu. Nah, kalau melihat calon ketua. Kalau melihat teman-teman yang tadi disebutkan maupun yang lain yang belum disebutkan oleh saudara tadi, sudah banyak yang berpraktek di atas 5 tahun. Baik, tapi kira-kira apakah selain dari Peradi, dari asosiasi advokat yang lain, bisa enggak mencalonkan diri untuk advokat di DPC Peradi juga? Saya kira tidak bisa. Yang memiliki KTA Peradi juga? Sepanjang dia memiliki KTA ya, kartu tanda pengenal advokat, kemudian dia memiliki berita acara sumpah. Oh bisa? Dan itu bisa dibuktikan dia punya hak suara. Oke. Sepanjang dia berada dalam naungan Perhimpunan Advokat Indonesia, wilayah Kota Ternate. Baik, saudara, ini mungkin harapan terakhir, kira-kira statement closing dari saudara terkait dengan asosiasi Peradi Kota Ternate ke depan seperti apa gitu? Saya berharap ke depan dengan terpilihnya nahkoda baru di DPC Peradi Kota Ternate, agar supaya ruang-ruang dialektika intelektual di kantor maupun di lingkungan advokat itu terbangun dan itu dilakukan secara intens. Kemudian tentu kita menjaga silaturahim antara satu dengan yang lain, itu juga menjadi satu tradisi yang harus tetap berjalan. Dan yang ketiga, DPC Peradi ke depan di bawah kepemimpinan yang baru, saya berharap jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Bung Alhairun
yang tadi telah mengeluarkan beberapa statement dan pernyataan-pernyataan intelektual beliau terkait dengan harapan nahkoda baru Peradi Kota Ternate nantinya dan Peradi ke depan seperti apa. Saya kira itu saja yang perlu kita sampaikan terkait dengan hasil diskusi bersama beliau di bawah pohon Asam Jambulan, asamnya, depan Pengadilan Negeri Ternate, tempat berkumpulnya para advokat Maluku Utara. Oke guys, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, komentar yang terbaik untuk konten video ini. Thank you.